Perlu kita ingat ya, korupsi merupakan extraordinary crime yang memberikan imbas buruk pada multi aspek sekaligus merugikan perekonomian negara. Lantas apakah kemudian melibatkan mantan napi korupsi menjadi penyuluh atau memberikan testimoni anti korupsi di KPK bisa mengantisipasi dan juga meminimalisir kerugian negara? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami ada Wakil Koordinator ICW, ada Siti Juliantari. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari KPK namun nampaknya mundur teratur, batal hadir malam ini. Selamat malam Mbak Tari. Selamat malam Mbak Puspa. Mbak Tari, melihat wacana ini kemudian mencuat di lini masa, ramai juga dikritik oleh sebagian pihak, sejumlah pihak. Bagaimana ICW melihat ini? Apakah ini jadi mungkin tonggak kemunduran dari KPK? Silakan Mbak Tari. Halo Mbak Puspa, bisa diulang Mbak pertanyaannya? Oke, bagaimana pihak ICW, teman-teman ICW melihat wacana ini mencuat di lini masa, di ruang publik, melibatkan napi eks-koruptor untuk masuk dalam penyuluhan anti korupsi di tubuh KPK? Iya, jadi kalau kami melihatnya KPK ini sesat berpikir ya, karena kenapa kemudian ketika kita membahas mengenai pendidikan anti korupsi, penyuluhan tentang anti korupsi, kenapa kemudian yang menjadi target atau bahkan aktor yang didorong untuk melakukan penyuluhan atau bahkan pendidikan anti korupsi ini adalah orang-orang yang memang sudah cacat dan memang sudah diketahui bahwa orang ini udah nggak punya moral dan nggak dipertanyakan integritasnya gitu ya, karena mereka kan sudah pernah melakukan korupsi gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan KPK ini nih bukan pada Agustus ini aja. Kalau kita tarik sebenarnya kan mana kemudian KPK menargetkan atau bahkan buat napi-napi koruptor ini menjadi orang yang kemudian akan melakukan pendidikan anti korupsi ini kan udah dimulai dari April lalu ya. Kita lihat April lalu itu juga kontroversial. KPK datang ke lapas yang melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada napi koruptor, napi korupsi. Lapas Sukamiskin gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang namanya koruptor itu adalah atau korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang udah punya akses informasi, punya pengetahuan, pegang jabatan, di mana orang-orang ini yang besar bisa dikatakan mereka tahu bahwa perbuatannya ini salah ketika mereka melakukan korupsi gitu. Jadi hal yang dilakukan KPK ini menurut ini hanya buang-buang tenaga, efektif dan nggak signifikan sama visi yang mau dicapai KPK. Karena kalau beberapa kali kita amati, KPK kan selalu bilang bahwa visinya ini sama masyarakat menurunkan tingkat korupsi, wujudkan Indonesia maju ya. Tapi kalau yang digandeng koruptor, apakah kemudian visi itu bisa tercapai gitu? Apalagi kalau diturunkan lagi dari visi itu, kita lihat di KPK dia bilang kan dia ingin meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Nah saya rasa kayaknya gunakan si koruptor menjadi sosok yang kemudian entah memberikan testimoni atau bahkan dianggap penyintas, ini bukan cara yang baik atau cara yang sesuai gitu, karena ini bukan merupakan pendidikan anti korupsi ya. Malah kalau kita lihat ada KPK sekarang atau hal yang dilakukan KPK sekarang ini malah menurunkan kepercayaannya masyarakat. Kalau kita lihat beberapa survei misalnya, surveinya Carta Politika, kemudian indikator politik, itu kan sebenarnya udah terlihat bahwa kepercayaan masyarakat KPK ini semakin lama ini semakin menurun. Bahkan kalau dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, misalnya polisian, kejaksaan, itu lainnya paling rendah KPK. Nah, manuver-manuver yang kemudian dilakukan KPK sekarang ini malah cenderung gerus kepercayaannya masyarakat ketimbang percaya bahwa KPK akan melakukan atau memberantas korupsi. Ini ada kok malah terlihat KPK jadi pro pemberantasan korupsi gitu. Jadi kalau kami mendorong harusnya ya KPK menjalankanlah kerja-kerja pemberantasan korupsi yang memang relevan dan signifikan. Misalnya apa? Misalnya program pencegahan yang sifatnya struktural. Ya, kita tahu kok, saya itu punya tim Litbang yang melakukan kajian, penelitian sistem apa sih yang bagus, sistem apa sih yang baik gitu ya. Menganalisis di suatu kementerian lembaga apa permasalahannya. Kemudian mendorong adanya perbaikan. Nah kenapa nggak hal-hal ini yang kemudian dilakukan dan cenderung lebih efektif ketimbang kemudian menyasar napi korupsi yang kemudian
ajak untuk jadi penyuluh atau bahkan pemberi testimoni dalam pendidikan anti korupsi. Gitu sih, Mbak Puspa. Oke, Mbak Tari, tapi kita tahu berbicara soal pencegahan, dengan menurunnya angka korupsi yang diklaim oleh KPK, menurunnya angka korupsi belakangan, ICW melihat pencegahan-pencegahan yang dilakukan KPK ini sudah cukup berhasil belum? Sebenarnya kita tidak bisa lihat juga kalau penurunan angka korupsi itu terjadi ada karena pencegahan ya. Karena kalau kita lihat dari jumlah kasusnya memang menurun, tapi penurunan kasus ini bukan berarti pencegahannya kemudian dilakukan, melainkan penindakannya yang kemudian berkurang. Tuh, hal-hal yang dilakukan untuk menindak kasus korupsi ini sekarang kalau kita lihat mungkin ada beberapa kasus besar, tapi kalau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tahun-tahun paling nggak setahun atau 2 tahun ini paling kecil gitu ya. Jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh EK gitu. Dan kalau saya melihat sepertinya belum efektif karena pertama ketimbang pencegahan dan penindakan sepertinya belakangan ini KPK malah lebih sering mengeluarkan hal-hal yang kontroversial gitu. Yes. Ya, mulai dari banyak ya beberapa catatan terhadap KPK yang kemudian keluar pasca revisi undang-undang KPK. Jadi sepertinya sih kalau dibilang efektif nggak bisa ya pencegahannya gitu. Oke, kalau kita tarik kemarin polemik soal TWK di tubuh KPK, mungkin nggak sih Mbak Tari dari benang merah yang ada gitu, wacana ini kemudian muncul karena merasa orang-orang yang punya integritas untuk jadi penyuluh berkurang di KPK. Jadi ya udah para napi koruptor ini yang masuk. Enggak sih Mbak, karena gini. KPK itu punya program namanya penyuluh anti korupsi dan itu sudah ada dari beberapa tahun lalu. Siapa yang bisa menjadi penyuluh? Ini masyarakat umum. Kita bisa mendaftarkan diri, anak muda, umur berapapun, tapi kalau nggak salah sebagian besar memang anak muda gitu. Jadi kalau dibilang misalnya, kenapa kemudian pilihnya menapi koruptor karena nggak ada lagi sosok berintegritas, menurut saya itu hal yang males ya, berarti males nyari gitu. Karena banyak kok orang-orang yang punya banyak integritas dan kemudian teman-teman KPK juga bisa ngelihat dari penyuluh-penyuluhnya dia gitu. Jadi harusnya ketimbang berfokus pada napi koruptor dijadikan aktor dalam pendidikan anti korupsi, sebaiknya KPK melihat aktor-aktor potensial lain yang lebih strategis. Misalnya apa? Anak muda, kelompok-kelompok kelompok-kelompok keagamaan bisa, kemudian ibu-ibu, kelompok-kelompok ibu-ibu, kemudian juga mungkin juga kampus ya, mahasiswa gitu. Jadi ketimbang fokusnya ke napi koruptor yang menurut saya nggak akan signifikan, mending cari aktor lain gitu. Dan selain itu Mbak Puspa, kalau seandainya kita ikutin berita kan sekarang bilangnya KPK mereka akan kasih testimoni ya, teman mereka di penjara. Bukan penyuluh gitu kan. tapi testimoni aja. Masalahnya apa gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat sebenarnya tanpa koruptor atau tanpa napi korupsi ini bertestimoni tentang bagaimana yang mereka rasakan di penjara, sebenarnya masyarakat sudah bisa menilai apa yang didapat dari seorang napi koruptor gitu. Sama kalau kita lihat, napi koruptor ini rendah-rendah. Kalau dari kajiannya ICW di tren vonis itu rata-rata hanya 4 tahun 1 bulan. Ya. Dan kalau kita perhatikan model-model hukuman sekarang kalau korupsi, tuntutan sama putusannya itu bisa jauh. Misalnya pinangki gitu ya, yang turun drastis gitu. Jadi kalau dilihat aja udah mengenakan koruptor gitu. Selain itu, misalnya kita lihat dari denda yang diberatkan kepada pelaku korupsi. Denda yang diberikan oleh pengadilan itu seringkali itu hanya sekitar rata-rata 131 juta untuk satu kasus korupsi. Padahal kita tahu ya, satu kasus korupsi itu kerugian negaranya bisa miliar-miliaran, ratusan miliar gitu, puluhan miliar. Jadi nggak sebanding. Kalau seandainya orang berpikir ya mendingan saya korupsi, orang untungnya lebih banyak dibanding uang yang saya keluarin. Nah, berikutnya kita bilang beritaan di lapas pelaku korupsi itu beberapa kasus yang kita temuin adalah adanya lapas-lapas mewah. Ya, kalau masih ingat waktu itu salah satu kepala lapas miskin itu kan ketangkep karena suap fasilitasi tahanan dan surat izin keluar masuk. Jadi lapas itu juga nyaman gitu ya. Bahkan kalau kita mengaca ke kasusnya Agus Rin, Tagis Tambunan, kita bisa lihat kamarnya udah kayak hotel. Jadi apa yang sebenarnya
mau diceritakan menderita seperti apa sih gitu. Belum lagi kalau kita sekarang lihat bagaimana pola-pola pasca kemudian waktu itu almarhum Artijo nggak ada kan, kemudian banyak yang mengajukan PK kan, karena dianggap mungkin udah nggak ada lagi yang menjaga gawang gitu, dan akhirnya beberapa putusannya juga menguntungkan gitu. Jadi heran juga kalau seandainya dibilang mau menceritakan kesedihannya, menyentuh perasaan. Menurut saya dan kayaknya masyarakat udah tahu bahwa selama ini hukuman untuk koruptor dan yang koruptor rasakan ketika menjalani hukumannya itu ya nyaman gitu, nggak ada yang namanya miris atau bahkan mungkin menyedihkan ya. Oke, tapi Mbak Tari, kalau berkaca dengan hukuman sosial, dengan penilaian masyarakat, mungkin di sosial media kita lihat ya banyak sekali yang berkomentar. Ini kan secara sadar mereka juga sekarang memantau, mengawasi bagaimana kinerja KPK, khususnya anak muda. Mereka juga ikut bersuara tentang kinerja KPK saat ini. Kalau memang misalnya anak muda bisa dijadikan aktor untuk aksi korupsi atau aksi anti korupsi begitu, emangnya ada yang mau Mbak anak muda untuk jadi aktor ini? Ada Mbak, ada dan banyak sekali ya. Jadi kalau saya ini pengalamannya ICW itu banyak antipati ya, Mbak? Muda dan dari berbagai komunitas. Jadi kalau kita ngomongin anak muda dan gerakan anti korupsi itu udah banyak contohnya. Misalnya teman-teman dari komunitas seni, bagaimana kemudian mereka anak-anak muda ini menyampaikan nilai-nilai anti korupsi dengan seni, dengan teater, dengan pantomim, kemudian juga dengan karya seni lainnya gitu ya, yang kemudian mungkin nggak langsung bilang bahwa itu ayah atau dilarang, tapi nilai-nilai anti korupsinya itu kita bisa dapat gitu, bahkan melalui lagu. Kalau kita lihat banyak kok sekarang lagu-lagu yang diciptakan juga ngomonginnya nilai-nilai anti korupsi gitu. Dan lihat misalnya teman-teman di Jogja gitu ya, mereka balik ke desa, ngebangun desanya juga salah satu nilai-nilai yang diangkat itu ya nilai-nilai anti korupsinya gitu. Jadi kalau seandainya dibilang ada nggak anak muda, ada dan banyak sekali gitu. Jadi kalau seandainya mau kita keluar rumah aja atau bahkan googling sedikit itu pasti akan banyak informasi mengenai bagaimana gerakan anak muda melawan korupsi gitu. Oke, di balik antipatinya sebetulnya banyak begitu ya yang peduli dengan Komisi Anti Rasuah ini. Tapi kalau kita dengar juga di media massa belakangan KPK menyebutkan sudah ada beberapa nama nih. Tadi juga kita sempat ngobrol sebelum acara ya. Kita pengen tahu gitu 7 nama napi koruptor yang dilibatkan dalam kegiatan ini gitu. Sudah lolos verifikasi bahkan untuk untuk ambil bagian ini. Kalau lihat persyaratannya, sudah lolos verifikasi, kemudian masa hukumannya akan selesai dan segala macamnya. Pandangan Mbak Tari? Kami sendiri sampai sekarang belum tahu 7 nama ini dan juga penasaran sebenarnya. Jadi harapannya tadi kalau ada KPK kita bisa tanya ya, KPK 7 nama itu siapa. Tapi gini, walaupun dia bilang ini sudah diseleksi ya, karena kan ada beberapa puluh ya, kemudian sampai disaring menjadi 7. Ini tetap aja tidak menghilangkan tadi nilai-nilai yang sudah saya sampaikan di awal. Bagaimana kemudian seorang pelaku korupsi yang memang sudah bermasalah masalah integritasnya, moralnya, kemudian menjadi orang yang akan menyampaikan nilai-nilai anti korupsi gitu. Ini pasti juga masyarakat akan mempertanyakan ketika dia kasih testimoni, yang ada masyarakat mungkin bukannya apresiasi atau apa, tapi nyinyir gitu. Masa iya, apa benar, susah. Karena kan yang kita tahu informasinya banyak yang privilege yang didapat gitu ya oleh napi-napi korupsi ini gitu. Oke, kita lihat nanti bagaimana mungkin wacana ini akan bergulir karena kabarnya minggu depan akan diundang untuk membahas agenda dengan DPR. Mungkinkah ini akan terjadi? Kita tunggu nanti. Mbak Siti Juliantari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sama-sama Mbak Puspa, terima kasih.